pagi, saudara diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita pagi hari ini datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kami ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Tuhan, saat ini kami mohon pimpinan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah nanti. Tuhan, Engkau bekerja bersama-sama dengan kami. Kami tahu tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari Tuhan, Engkau berkarya dengan luar biasa, menjamah setiap kami pagi hari ini, sehingga satu pun tidak ada yang terlewat mengalami kasih kuasa Tuhan. Kami terus dibaharui, diperbaiki dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan, sakit, penyakit, atau apapun itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami bersatu hati dengan iman percaya memanggil nama-Mu untuk mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar dari hati pikiran kami, dari setiap sudut ruangan ini. Tuhan, Engkau sendiri yang menguasai seluruh hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, karena kami tidak mau tercuri oleh iblis, tetapi Engkau terus memenuhi kehidupan kami dengan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik bagiku. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib kasih-Mu bagi kami. Yesusku besar, Yesusku dahsyat, Allah yang benar, Allah yang hidup. Kasih setiamu kekal selamanya, melayakan hidup kami.
Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, hanya
Tuhan kami, satu-satunya andalan hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang ku perlu. Tiada yang lain
kami punya Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Kami mau tetap pegang teguh janji Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang mempercayai janji Tuhan pagi hari ini kita katakan amin, haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk, katakan pada kanan kiri muka belakang, tetap percayai janji Tuhan. Silakan duduk kembali. Sejauh timur dari barat, dijauhkan pelanggaranku. Ku bersyukur pengampunanmu sempurna. Saat ku lemah kau kekuatanku, saat ku jatuh kau menopangku. Kasih sayangmu memulihkanku. Sungguh ku berharga di matamu. Walau ku tak mengerti caramu, hatiku percaya semua janjimu. Kasih setiamu menyertaiku. Seumur hidupku menyembahmu, Yesus. Setinggi langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur penyertaan-Mu sempurna. Sejauh timur dari barat, dijauhkan pelanggaranku. Ku bersyukur pengampunanmu sempurna. Saat ku lemah kau kekuatanku,
Saat ku lemah, kau kekuatanku. Saat ku terjatuh, kau topangku. Kasih sayangmu memulihkanku. Sungguh ku berharga di matamu. Walau ku tak mengerti caramu, hatiku percaya semua janjimu. Kasih sayangmu menyertaiku. Seumur hidupku menyembahmu. Saat ku lemah, kau kekuatanku. Saat ku terjatuh, kau topangku. Kasih sayangmu memulihkanku. Sungguh berharga di matamu. Walau ku tak mengerti caramu, hatiku percaya semua janjimu. Kasih sayangmu menyertaiku. Seumur hidup menyembahmu. Yesus. Seumur hidupku menyembahmu. Allah kita penuh kasih dan setia, amin. Meskipun seringkali kita tidak mengerti cara-caranya, tapi tetap percayai janjinya. Pada waktunya kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat hidup saudara dan saya, amin. Haleluya. Karena Dia selalu pegang tangan saudara dan saya, memberikan kita kekuatan melewati setiap musim hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
menopang hidup saudara dan saya. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu serta ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu serta ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Amin, haleluya. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu serta ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu serta ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu serta ombak memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap percayai bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Percayai firman-Nya, ya dan amin. Haleluya Yesus. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku.
dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Memang seringkali kami menyakitkan hati-Mu Tuhan dengan meragukan kebesaran-Mu, kemahakuasaan-Mu. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kami lewat setiap pujian yang kami nyanyikan. Kami mau tetap mempercayai Engkau. Tetap mempercayai Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu ada janji yang kekal yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Bukan untuk orang yang akan binasa, tetapi untuk setiap orang yang mempercayai Engkau. Tuhan, kami mau terus pegang janji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkau selalu menopang dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu yang tidak akan terjatuh karena Engkau menopang kami. Tuhan memberikan apa yang selalu kami pinta. Tuhan sediakan tepat waktu. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Inilah puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kau memberkati tim song leader, singer dan musik yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau duduk manis, mendengar suara Tuhan, mendengar pesan Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya hidup kami semakin hari semakin kuat, semakin iman kami semakin kuat, semakin kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Kami tak mampu berjalan sendiri, hanya firman-Mu yang menopang kami, yang memimpin dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berkata-kata mulai mulut bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Dari Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Shalom saudara yang terkasih. Saudara, pagi hari ini saya beri judul tema malam hari ini yaitu berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Jadi kita baca saja di dalam Matius 5 ayat 9.
Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, setiap orang pasti mendambakan hidup yang berbahagia, ya, hidup yang diberkati, hidup yang sungguh-sungguh hidup tenang, hidup damai, hidup sukacita, penuh berkecukupan apa yang dibutuhkan, saudara. Di sini khotbah Tuhan Yesus di bukit salah satunya mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, seorang teolog mengatakan, namanya Michael J. Wilkin, ya, berbahagia yang dimaksud ini tidak terlalu berhubungan dengan adanya berkat atau perasaan bahagia, tetapi suatu keadaan di mana kita berada di dalam hubungan intim dengan Tuhan, diberkati dari sudut pandang Tuhan. Bahkan ketika tidak merasa bahagia, tetapi Tuhan itu melihat, Tuhan itu memberkati. Kalau orang itu berhubungan intim dengan Tuhan, saudara. Jadi kata berbahagia, kita semua pasti mendambakan berbahagialah, ya, yang didambakan setiap orang yang hidup saat ini, ya saudara. Jadi kemudian di sini ada kata damai, ya saudara. Jadi damai itu ialah melintasi atau memfokuskan diri, ya, memfokuskan diri pada pikiran dan bukan perasaan, ya. Jadi ini menurut dunia, jadi dikatakan di sini bahwa supaya kita merasakan damai itu biasanya kita pergi ke gunung, ke satu tempat danau yang pemandangannya indah, ya saudara. Jadi ke tempat yang sunyi, ya. Oh, ada ketenangan di sana, ada kedamaian di sana. Saudara melihat air yang tenang, ada damai. Tapi itu adalah damai secara dunia, saudara. Kemudian kita akan belajar damai yang bagaimana yang Tuhan berikan buat anak-anaknya, ya, buat kita semua damai yang bagaimana. Minta tolong multimedia tayangkan slide-nya. Tadi malam saya WA Yifta, sudah disampaikan ya? Tidak ada ya, ya sudah. Jadi begini ya saudara, tadi dikatakan bahwa damai itu tidak ada yang mengganggu, ada ketenangan. Itu menurut dunia, saudara. Tapi kita melihat damai dalam perjanjian lama itu artinya shalom, ya. Damai sejahtera bagi saudara, itu dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu datang ke tempatnya, misalnya kita ketemu, ya saudara, kita ketemu teman, shalom gitu ya. Kita datang ke shalom, itu kata-kata yang familiar buat anak-anak Tuhan, ya. Karena memang di dalam sini Tuhan sudah memberikan kata shalom itu dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera, menyertai saudara. Itu dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian baru ada juga di dalam bahasa Yunani yang dikatakan eirin atau peace, ya, atau peace atau damai. Makanya ada kalau orang yang sudah meninggal itu, kalau anak-anak Tuhan dikasih di mesanya itu rest and peace, ya, beristirahat dengan damai, istirahat dengan damai. Saudara, kita melihat di dalam peace ini dikatakan lebih dari ketenangan, artinya tidak ada gangguan, ya, kesunyian, ya. Jadi shalom atau peace ini tidak mudah didapatkan, saudara. Ada satu perjuangan yang dalam, ada satu pengorbanan yang dalam, saudara. Kalau kita melihat pengorbanan bangsa Indonesia, saudara, yang dijajah, ya, 350 tahun dijajah Belanda, ya, 3,5 tahun dijajah Jepang dan sekutu-sekutunya, ya. Kita dibodoh-bodohi supaya kita tidak pandai, supaya kita jadi bodoh, tidak maju, ya. Jadi orang-orang
supaya ditekan. Kalau dijajah itu kan tidak enak ya saudara. Semua serba ditekan, semua serba dikuasai ya saudara. Tidak ada kedamaian ya. Jadi Shalom atau peace itu harganya sangat mahal saudara. Bagaimana memperjuangkan bangsa Indonesia ini, para pahlawan-pahlawan kita. Ya, jadi para pahlawan kita yang sudah berkorban untuk bangsa dan negara kita, sehingga kita saat ini yang tinggal di negeri Indonesia ini tinggal kita merasakan ya, merasakan kemerdekaan ini saat ini ya. Bisa memeluk agama dengan bebas, bisa beribadah ya. Walaupun ada kalanya gereja-gereja tidak diizinkan untuk buka ya, dipersulit izinnya ya. Walaupun dengan demikian tapi anak-anak Tuhan selalu bersekutu di rumah-rumah, di PD-PD ya, karena untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan iman ya. Saudara yang terkasih, jadi sini tadi ada kata yang berbagailah orang yang membawa damai ya. Jadi kalau tadi damai, sekarang membawa damai ya. Kalau membawa damai itu pacemaker ya. Maker itu pembuat damai. Tadi peace itu kan damai. Jadi maker itu pembuat damai. Ya, jadi beda dengan peacekeeper. Kalau peacekeeper itu penjaga damai. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus, kalau pacemaker itu ada langkah aktif ya. Jadi ada langkah aktif, kata kerja. Jadi ada membuat damai ya. Kenapa anak-anak Tuhan harus membuat damai? Karena Tuhan sendiri datang memberikan damai buat kita semua. Amin saudara. Saudara yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang ultimate pacemaker, di mana Dia mendamaikan segala sesuatu dengan darah Kristus ya. Dengan darahnya diperdamaikan ya. Kalau kita melihat kejatuhan manusia yang pertama jatuh dalam dosa ya. Adam dan Hawa karena tidak taat, berontak ya, tidak mendengar dengan perintah Tuhan, akhirnya dia diusir dari Taman Eden. Dia harus turun ke dunia, dan Tuhan, jarak antara manusia itu jauh berbeda. Tuhan ada di surga, manusia di dunia yang fana ini tidak bisa meraih ya, tidak bisa meraih Tuhan, tidak bisa meraih surga karena kita jauh, kita sudah berdosa. Tidak ada hubungan lagi antara manusia berdosa dengan Tuhan. Kita baca dulu dalam Kolose 1 ayat 19 dan 20. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Oke, terima kasih. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya. Terus ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Kalau Bapak Gembala sering katakan, kita punya Yesus itu sudah cukup ya saudara. Kita sudah merasakan kedamaian, kita sudah merasakan keselamatan. Tapi bukan berhenti di sini saja ya, kita harus mengerjakan keselamatan itu ya. Ketika kita masih diberi kesempatan di dunia ini ya. Jadi karena Tuhan, pengorbanannya, karya Tuhan di atas kayu salib itu mendamaikan hubungan antara Allah Bapa di surga dengan manusia berdosa. Ya, tidak ada manusia tidak berdosa, semua berdosa, sehingga dia sangat-sangat sulit untuk mencapai Allah. Ya, karena itu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Dia Tuhan, Dia Allah pendamai yang termulia, yang tertinggi, saudara, dan kita mendapatkan hak teristimewa dari pendamaian itu, yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Dan menjadi anak-anak Allah kita diharapkan untuk mempunyai karakter yang sama dengan Allah kita. Ya, saudara, kalau kita melihat Tuhan mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga, kita bersyukur. Kita dulu sebelum
percaya Tuhan Yesus, kita hidup di dalam lembah dosa. Ya, kita tidak tahu kemana. Kalau orang dunia yang belum percaya Tuhan, nggak tahu ditanya, besok kalau kamu mati mau pergi kemana? Nggak tahu, saudara. Ada orang Kristen juga, kamu nanti kalau sudah meninggal, kamu kira-kira masuk surga atau neraka? Ya, moga-moga masuk surga. Gitu ya, saudara. Jadi itu moga-moga. Padahal Tuhan sudah memberikan kepastian bahwa darah Kristus itu yang mendamaikan kita dengan Bapa. Kita yang harusnya masuk di dalam neraka yang fana, tapi Tuhan angkat kita menjadi anak, diadopsi menjadi anak-anaknya, dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Kita baca Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dengan apa kita percaya Tuhan? Dengan iman, saudara. Iman kita itu yang sungguh-sungguh, kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera, saudara, dalam hidup kita. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak mengajarkan bagaimana menjadi anak-anak Allah, tapi dipakai untuk menggambarkan seorang anak Allah harusnya mempunyai sifat, karakter, perbuatan yang sesuai dengan karakter Tuhan. Karena kita adalah Allah, anak-anaknya. Kalau seorang bapak, dia mempunyai anak, ya, karena DNA-nya sama, dia pasti salah satu karakter itu turun kepada anak-anaknya, ya. Ya, tidak semua, tapi karakter itu ada, ya. Kalau seorang anak yang mempunyai bapak, mempunyai orang tua yang sah, yang DNA-nya sama. Nah, kita sama, saudara. Kita itu anak-anaknya. Makanya Tuhan tuntut kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh bisa membawa damai, saudara. Nah, damai itu ada damai sementara dan ada damai yang abadi. Kita melihat dulu di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, ya. Amin, saudara. Tuhan sebelum naik ke surga, nanti kita hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Dia tinggalkan damai sejahtera pada murid-muridnya, ya. Jadi damai sejahtera yang sementara itu, saudara, ya. Kita melihat Musa, seorang tokoh Musa itu, ketika dia diasuh di istana Fir'aun, saudara, ya, umur 3 bulan dia diambil, dijadikan anaknya Fir'aun, ya, dibesarkan di situ, ya. Kalau kita melihat seharusnya dia senang, sukacita, ya, hatinya happy karena tinggal di istana yang besar, ya. Dia apapun yang dibutuhkan dia cukupkan, saudara. Tapi Musa, saudara, Musa tidak ada damai, ya. Dia tinggalkan kemewahan, ya. Dia tinggalkan sesuatu yang mewah, apapun yang dia punya itu tinggalkan. Dia mencari damai yang sejati. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Dia lari, ya, ke Imam Yitro di Midian, ya. Dia di sana, dia dididik, ya. Dia diproses Tuhan, ya. Di dalam perjalanan hidupnya Musa, dia mencari damai yang sejati, damai yang tidak pernah hilang, karena damai yang ada di dunia ini adalah damai sementara. Saudara, kalau kita melihat, ya, damai yang dari Tuhan itu luar biasa, ya. Karena aku mengasihi Bapa dan kasih Bapa itu diberikan kepadaku, ya, itu kata Tuhan Yesus. Kasih Bapa diberikan kepada Tuhan Yesus, dan kita anak-anaknya, kita merasakan damai. Kita melihat juga seorang tokoh Matius, pemungut cukai.
dia mempunyai harta yang banyak, ya. Mejanya, aset-asetnya saudara, ketika dia, Matius, marilah ikut aku. Apa yang dilakukan Matius? Apakah dia, Tuhan, ini hartaku banyak, tak simpen ya, tak bagi-bagikan ke saudaraku atau orang-orang. Enggak saudara, dia tinggalkan dunia yang fana itu, dia tinggalkan kekayaannya, harta bendanya, dia ikut Tuhan. Ketika Petrus juga dia harus ikut Tuhan, dia tinggalkan jadi nelayannya, jadi menjadi murid Kristus. Saudara, kita baca dulu dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar. Ya. Jadi pengajaran Tuhan Yesus itu adalah pengajaran yang benar. Salah tadi ini yang benar. Tidak dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Pengajaran yang tidak dusta, pengajaran yang benar adalah pengajaran Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat tadi damai yang sementara, ya, ketika damai yang sementara itu akan hilang. Kalau kita melihat orang-orang di zaman sekarang, ya saudara, kalau kita misalnya pergi naik mobil, naik sepeda motor, saudara ya, kemudian kita tidak lengkap dengan atribut kita, nggak punya helm, nggak punya SIM, nggak punya nggak punya KTP. Kalau ada razia tilang, kita pasti kena, saudara. Ya, ketika kena itu, saudara, pasti ya apa? Cara damai atau sidang, ya saudara. Karena saya sudah mengalami waktu itu, baru keluar dari ketegan itu, keluar dari polisi itu, saya nganter bukan anak saya, anak tetangga, karena seperti saudara-saudara saya antar ke SD depan polisi itu. Begitu saya belok seret itu, saudara, di situ ada polisi. Saya nggak punya SIM, saya nggak bawa helm. Padahal ini kan di dalam, nggak di jalan raya. Tetapi itu sudah ada sanksinya. Jadi Pak, damai aja ya Pak, damai. Terus saya rogoh uang saya kasih 50 atau 100, dia sudah terima, saudara. Jadi damai yang ada di dunia sebenarnya ada damai yang dusta, yang bohong, ya, yang mau apapun dengan cara apapun damai itu, ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang damai dengan uang itu, tidak langgeng, saudara ya. Tapi damai yang di dalam Tuhan itu damai yang tidak dusta, yang benar, saudara. Ada amin, saudara. Kita melihat ketika Tuhan Yesus disalib, ya, Tuhan tidak meninggalkan harta benda pada murid-muridnya, ya. Bahkan sehelai baju pun yang dipakai itu dibawa oleh prajurit-prajurit itu, ya, dibagi-bagi. Tuhan tidak memberikan murid-muridnya itu sesuatu apapun, tapi Tuhan berikan damai sejahtera itu, saudara, dalam hidupnya murid-murid. Ya, makanya murid-murid itu setia mengiringi Tuhan sampai akhir, saudara. Jadi di sini kita merasakan bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya damai, ya, damai yang sejati. Kita bersyukur. Di dalam kita baca Lukas 7 ayat 48, Lukas 7. Lukas 7 ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, saudara. Dosamu telah diampuni. Kita melihat ketika Tuhan Yesus, ya, dia datang. Seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia di situ, dia duduk mengajar, ya. Kemudian ada Simon, ada murid-muridnya. Kemudian datang seorang perempuan yang berdosa dengan masa lalunya. Dia datang kepada Tuhan. Dia menyeka
kaki Tuhan Yesus dengan air mata, dengan rambutnya, dengan minyak wangi, ya. Makanya kata-kata ini untuk menjas Simon, ya. Simon muridnya itu kan. Katakan di sini. Lalu Yesus berkata kepadanya ayat 40, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada 2 orang yang berhutang pada seorang pelepas uang, dan seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Jawab 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan, karena Tuhan katakan siapa yang paling banyak dihapuskan itu ya dosanya, yang hutang 500 dinar atau yang 50 dinar. Simon katakan, Simon katakan dulu, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya, ya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Saudara, engkau lihat perempuan, ayat 44, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air atau membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, dosamu sudah diampuni, ya, kata Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Karena perempuan itu merasakan dia itu rasa orang berdosa yang sebetulnya tidak layak dengan masa lalunya. Sehingga saudara dia harus bagaimana untuk melepaskan atau dosanya diampuni, ya. Dia melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya. Dia di sini dia penghakiman hati nurani, penghakiman Allah yang dia sadari, dan Roh Kudus itu menghidupkan hati nurani. Roh Kudus menghidupkan akan keselamatan Allah kepada perempuan itu. Perempuan itu merasa dosanya sudah diampuni, dosanya sudah dihapuskan. Tuhan kalau mengampuni tidak melihat masa lalu, ya, masa lalu kita, ya saudara. Bagaimana setiap orang punya masa lalu yang berbeda-beda. Kadang-kalanya, aduh, aku ini loh gak sanggup. Aku itu orang berdosa, ya. Orang berdosa yang sebenarnya tidak layak, tetapi aku percaya Tuhan mengampuni aku. Aku orang berdosa. Apapun latar belakang kita, ya. Seorang pun tidak tahu, tapi sepasang mata melihat kita ketika apa yang kita lakukan di masa lalu itu, Tuhan hapuskan semua. Dan Tuhan, marilah anakku. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dikasih Tuhan, diampuni dosa-dosa kita, ya saudara. Amin, saudara. Saudara, di sini kita melihat bahwa kiranya kita rindu mempunyai karakter-karakter seperti Allah. Kalau kita anak-anak Allah, ya, berbahagialah orang yang membawa damai karena kita adalah anak-anaknya Allah, ya. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan punya karakter di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saudara, itu adalah 9 buah roh, ya. Jadi kita dituntut untuk mempunyai 9 buah roh ini. Tapi enggak bisa loh saya, katanya enggak bisa sempurna. Memang enggak ada bisa sempurna, tapi kita setidaknya kita mirip dengan Bapa kita. Karakter kita mirip dengan Allah Bapa kita yang ada di surga, ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, baik hati, ya, kelemah lembutan, ya, kesetiaan dan penguasaan diri. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita harus membawa damai itu. Jadi membawa damai itu adalah suatu buah keselamatan, ya. Jadi bagaimana kita menjadi anak Tuhan, kita membawa buah keselamatan itu. Kita baca dulu dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Oke, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
ayat 19 tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak, ayat 19 coba, ayat 19, Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka ya. Jadi suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, dia harus sungguh-sungguh ya menghargai bahwa Tuhan itu mendamaikan dunia melalui Tuhan Yesus. Saudara, adalahnya kita itu banyak karakter ya, karakter yang berbeda-beda ya. Kalau kita sudah melihat sesuatu dosa dalam hidup kita, saudara, yang sebetulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, apakah harus kita tetap melakukan, saudaranya? Ya. Kalau itu misalnya dosa, ya, mata ini dikasih Tuhan indah untuk melihat, ya saudara, untuk membaca Alkitab. Tuhan kasih mata kita dua, tidak satu, ya, tapi dua. Ya. Dua ini diberi mata yang indah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tapi ada kalanya, saudara. Kadang-kadang ada orang punya karakter, wah, kayak kok ono perempuan yang cantik ya, melirik, tak lirik sedikit, padahal di sampingnya istrinya, saudara. Jadi kalau kita melihat, wah, laki-laki itu memang kadang-kadang mata keranjang. Betul, maka betul enggak ya saudara. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah bertobat tidak mata keranjang ya saudara. Cuma satu istri. Kadang-kadang rumput tetangga itu lebih hijau ya. Tapi itu Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kamu itu kelemahanmu di matamu, dikatakan Tuhan, cungkilah matamu. Kalau gitu menghalang-halangi kami masuk kerajaan surga. Menghalang-halangi kami masuk ikut Tuhan. Cungkilah. Karena apa? Mata ini diberikan Tuhan bukan untuk melirik pasangan yang lain. Ya. Apalagi kalau sudah melirik bermain sesuatu. Karena dari mata turun ke hati. Ya. Dari hati turun ke melakukan, saudara. Jadi itu ya. Jadi itu filsafat dunia, ya. Itu peribahasa. Jadi maksudnya itu dari mata turun ke hati itu kalau kita menjadi anak-anak Tuhan ya kita benar-benar yang Tuhan kasih mata ini kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk baca Alkitab, ya, untuk memandang, untuk melihat yang baik, ya, untuk bisa melihat hal-hal yang tidak yang porno-porno ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu kan serba canggih, zamannya yang sudah IT kemajuan yang luar biasa, saudara. Jadi kadang-kadang cucu-cucu itu melihat HP itu loh, saudara. Tuh, saya itu kalau lihat HP terus harus ditemani dilihat apa yang dilihat, ya. Kan itu bebas, seret, buka aja YouTube, jalan terus apapun di situ dilihat, ya. Padahal kalau kita melihat mata ini berikan Tuhan bukan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, saudara. Mungkin ada sesuatu karakter kita yang tidak benar. Tuhan mau kita diperbaharui. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi peacemaker, pembuat damai. Nah, saya punya satu kesaksian, saudara. Saudara, kalau saya itu sering pulang ke Solo ya. Jadi kalau saya ke Solo, teman-teman itu banyak ya. Tetangga itu kayak saudara-saudara. Jadi saya itu kalau pulang karena saya itu ngopek nggo. Itu apa itu artinya? Tonggo itu tonggo. Jadi Pak Dar itu sama saya podo tonggone. Tetapi kalau pulang saya itu tidur di rumah orang tua saya. Sebetulnya itu enggak betul ya, saudara. Pak Dar di rumah orang tuanya ya. Karena apa? Sebetulnya gini ya saudara. Saya itu kan sekarang orang tua saya sudah enggak ada. Jadi kalau yang tinggal di rumah orang tua itu adik saya, saudara. Saya itu kepengen panjang lebar cerita gitu ya. Kalau sehari-hari saya sudah bersama dengan suami di Surabaya. Kalau saya pulang ke Solo, saya kepinginnya dengan saudara saya. Itu saya, saudara. Tapi jangan ditiru ya, saudara. Nah, satu saat, saudara, tetangga-tetangga itu kayak saudara. Jadi mereka tuh seling cerita, curhat ke saya. Dia bilang gini, kalau dulu waktu saya ada orang tuanya saya Budar misalnya gitu. Kalau panen di tempat saya itu ada pohon pisang, ada pohon apa gitu ya. Jadi panen itu tetangga itu dikasih, dia bilang gitu.
Tapi sekarang adik itu kok pelit kata gitu ya. Enggak pernah ngasih pisang. Mbuh didol ora katanya. Loh, iya saya begitu. Saya juga tidak akan saya ingin menjadi pendamai ya Saudara. Kemudian singkat cerita, saya sudah pernah saksikan dulu. Kalau adik saya ini punya kucing Saudara, banyak. Tetangga saya itu punya ayam. Nah, terus kemudian saling punya hewan ya, peternak hewan. Kemudian Saudara, ketika kucing ini kan suka bermain di tetangga ya. Dia buang kotoran, baunya bukan main. Ayamnya juga enggak dikasih pagar Saudara. Dia masuk di jalan-jalan di halamannya adik saya. Itu satu saat kucingnya adik saya itu kecemplung sumurnya dalamnya 20 meter Saudara ya. Jadi kalau sumur yang dulu masih saya kecil itu enggak pakai sanyo, sekarang pakai sanyo ya, orang kan pakai sanyo. Lah, apa yang enggak punya yang punya sumur ini marah Saudara, marah betul. Tengkar. Sing satu kucing, sing satu ayam. Nah, terus Saudara apa yang harus saya lakukan Saudara ya. Mereka berdiam diri, sesudah mereka bertengkar berdiam diri berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Kemudian kalau saya itu datang pasti saya juga main ke tetangga karena kan teman dekat ya, teman tetangga itu kayak saudara. Kemudian Saudara, satu saat saya itu pulang Desember kemarin ya. Tuhan tuh gerakkan hati saya. Ketika ini sudah sakit, tetangga saya yang punya ayam ini sudah sakit Saudara. Suaminya sakit, istrinya juga sakit-sakitan. Nah, terus adik saya ini Saudara, dia diem. Katanya orang Jawa bilang akan jungkir balik, aku nggak mau tahu katanya gitu. Lah, setelah saya mendengar setiap cerita adik saya, makanya saya senang tidur sama saudara saya itu ada cerita tersendiri. Kemudian saya pulang ke Surabaya Desember itu Saudara, saya Roh Kudus itu berbicara kuat. Kalau begini terus itu kan nggak ada. Ini sama-sama Kristen loh Saudara, adik saya Kristen, tetangga saya Kristen ya. Satu saat saya WA panjang lebar ke adik saya, kemudian dia tanya gini, loh Bapak kan tinggal di Surabaya kok tahu soal inilah. Kamu lupa kamu kan sering cerita sama saya kalau saya pulang ke Solo. Sesuatu yang apa itu kamu lakukan itu. Kemudian dia marah itu dijawab ya saya marah. Itu antara Desember sampai Lebaran itu kan 3 bulan ya. Terus kemudian dia WA di tengah-tengah bulan awal Februari dia bilang gini, Mbak kita itu kan bersaudara, masuk gara-gara orang lain kita jauh ya. Kamu wis damai belum sama tetangga itu, Mbak Tun? Ya, dia bilang belum, dia bilang gitu. Tak panjang lebar Saudara. Kemudian Saudara, sambil saya kasih nasihat melalui WA, saya berdoa, Tuhan damaikan. Saya salah satu adik, salah satu tetangga, teman dekat, bagaimana? Saya tidak memihak satu loh ya, saya tidak memihak kamu dan saya juga tidak memihak Mbak Tun karena ini adalah teman kita, teman seiman dan tetangga dekat. Kalau ada apa-apa itu pasti tetangganya dulu, bukan saya dulu yang di Surabaya. Ada apa-apa tetangga dulu, saya bilang gitu. Kemudian Saudara, berjalannya waktu, singkat cerita Saudara, tak kasih WA, dia sudah mulai jawaban WA saya itu sudah mereda marahnya Saudara. Lah Lebaran itu saya kan kalau Lebaran pulang, Natal pulang. Saya Lebaran pulang Saudara. Saya kaget Saudara. Kalau di Jawa itu di sana di Solo itu Saudara, kalau Lebaran Kristen enggak Kristen itu rukun Saudara. Jadi bikin lontong, bukan lontong cap gomek itu kan di sini ya, lontong cap gomek. Nah, ini kalau orang Jawa itu di Solo itu ya, lontong itu sama sambal goreng, cecek itu Saudara, opor. Ya, terus dia bilang mau diantar Saudara, diantar. Loh kamu mau ngantar? Iya saya kepingin kayak ibu dulu, karena ibu dulu kan Islam. Jadi saya ngantar kepingin tetangga. Lah tetangga sebelah itu yang kamu siwaan tuh ya bu antar. Iya. Loh kok tumben, kamu wis wawuan toh, kamu wis baikan toh, saya bilang gitu. Enggak, saya pengen ngantar. Saudara, singkat cerita dia antar pagi itu dia antar.
Kemudian istrinya jadi adik saya kandung. Kemudian siang lagi tuh suaminya suruh nganter adik saya. Jadi adik ipar tuh suruh, aku anterin, aku tak bersilaturahmi. Jadi Kristen dengan Islam itu kok di Solo rukun, walaupun tetap bersilaturahmi. Ya, berarti kamu sudah damai ya dengan Mbak Tun. Ya, ketawa saudara. Jadi saya merasa, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Berarti dia sudah mulai. Kalau saya kasih firman Tuhan, kamu sebagai anak-anak Tuhan, kamu tidak berbuah itu percuma. Kamu ke gereja melayani tapi kamu tidak dekat, tidak bersahabat baik dengan teman seiman, itu berarti itu 0, kosong ya. Kosong kamu itu, nonsen percaya Tuhan. Karena Tuhan katakan kita harus mengasihi, ya, mengasihi musuh kita. Walaupun itu kamu anggap musuh, itu harus kamu kasih. Kita harus berbaik hati, bermurah hati, sabar, ya. Kita harus menjadi pendamai, ya. Karena Tuhan adalah pendamai kita. Saudara, sedapat mungkin dosa-dosa apa ya yang menjadi penghalang ketika kita ikut Tuhan, kita tinggalkan, kita tanggalkan saudara. Jadi kita minta tolong Roh Kudus, tolong aku supaya aku menjadi anak Tuhan yang benar, yang kudus, yang suci, yang bisa melakukan firman-Mu saudara. Jadi bukan penghalang lagi, karena kita pacemaker, pembuat damai. Kita membuat damai seperti Bapa kita. Berdamai ya, satu. Jadi langkah aktif. Jadi adik saya itu berusaha toh saudara. Jadi dia tidak ini perempuan tadi yang berdosa tadi, dan dia juga minta pengampunan atas dosa-dosanya karena dosanya sudah diampuni ya. Kita saya akan tutup dalam satu cerita. Saudara tahu seorang tokoh teolog yang bernama Martin Luther, ya saudara. Martin Luther dia seorang biarawan. Dia orang yang pandai, ya. Dia orang yang sangat teologi, yang sebelum jadi Protestan dia adalah seorang biarawan yang pandai. Satu saat saudara, dia itu karena sudah mengerti, tapi dia tidak tahu siapa yang bisa mengampuni dosa-dosaku, ya. Kemudian dia bilang, siapa yang mengampuni dosa-dosaku? Dosaku banyak. Kedua pemimpin waktu itu masih Katolik, pemimpin gereja itu bilang, kamu berdoa, berpuasa, baca Alkitab ya. Tiap malam dia berdoa, nangis-nangis, ampuni Tuhan dosa-dosaku, tapi dia tidak ada damai saudara. Kemudian satu saat dia diutus ke Roma saudara. Di situ dikatakan ada orang, kalau kamu mau minta ampun, kamu datang, itu ada jalan waktu Tuhan Yesus diadili menghadap ke Pilatus. Ada tangga 28 tangga. Kemudian dia duduk, setiap tangga duduk, dia berdoa, dia minta ampun. Terus sampai tangga terakhir ya saudara. Tapi waktu itu ketika dia kembali, dia baca dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17, kita baca ayat terakhir ya. Roma 1 ayat 17 saudara. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin saudara. Jadi iman kita itu ketika Martin Luther itu dia beriman, dia tahu oh ini ya yang bisa menghapus dosaku, yang bisa mengampuni segala kesalahanku. Dia merasakan damai karena dia punya iman yang benar, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari dalam perjalanan iman hidup kita, iman kita tetap hanya kepada Tuhan Yesus. Walaupun nanti di jalan ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan kita, membuat kita sesuatu yang tidak enak, tapi kita tetap percaya di akhir hidup kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Terima kasih. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan angkat satu pujian, kita bangkit berdiri. Kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan,
dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi kalau pun cari damai, waktu saya kembalikan kepada Tuhan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan, jawaban hidup kami. Sungguh kami ingin hidup dalam damai sejahtera. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan hidup yang penuh damai sejahtera. Ketenangan yang sejati, damai yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kami membuka hati, mempercayai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengakui pagi ini hanya darah Yesus Kristus yang memperdamaikan kami dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Pengetahuan ini yang membuat kami sadar, ini yang membuat kami bisa berdamai dengan diri kami, berdamai dengan diri kami sendiri, dan ini yang membuat kami bisa berdamai dengan orang lain. Kami mau keluarga kami, rumah kami penuh dengan damai sejahtera. Orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, anak, orang tua. Kami mau di gereja ini penuh dengan damai sejahtera. Sesama jemaat, sesama pelayan Tuhan, gembala, jemaat, pelayan Tuhan, semua penuh dengan damai sejahtera surgawi. Terima kasih, kasih Tuhan Yesus mengikat kami untuk memiliki kami memiliki kehidupan yang penuh, utuh, sempurna karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Tuhan jamah Bu Patmi, Tuhan tolong Cik Me, saudaranya Pak Roy, Tuhan tolong Pak Atmadi, Ko Wandi, Bu Meli, Kutisari, Bu Ikyau, Bu Dona Sitorus, Pak Made, Pak Aren Siregar, Bu Joyce, Pak Rizal, Om Paulus dan istri, Saudari Lucy, kakaknya Bu Leni, Bu Vena, Bu Yasmi, Pak Utoyo, Saudari Nita, Bu Siska Riko, Bu Isaroh, Bapak Kuangyen, Bu Nani Agus, Pak Budiman, Bu Supini, Bu Mira Markus, Ibu Gosin, Saudari Andriani, anak Evelyn. Tuhan tolong darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami berkomitmen kesehatan kekuatan kami sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, keluarga, pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau pulang kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan segala aktivitas kami. Kami yakin, kami mau terus yakin perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami Indonesia. Terima kasih. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa firman Tuhan memenuhi bangsa kami. Bangsa kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berbalik kepada Tuhan. Pertobatan yang besar terjadi dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia, dari para pemimpin
sampai seluruh rakyat Indonesia semua saling mengasihi, saling mengampuni. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjawab doa kami lebih sempurna. Tuhan Yesus yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk pengumuman gereja. melaksanakan retreat kemarin. Kita akan sabar sejenak, kita akan lihat beberapa pengumuman yang lain.
Setiap Rabu ada doa kaum perempuan jam 10 pagi di Aula Panti Asuhan. Kamis besok tanggal 29 Mei jam 6.30 atau setengah 7 ibadah gabungan khusus kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Minta tolong jemaat bisa hadir sebelum ibadah dimulai. Jadi ibadahnya dimulai setengah 7, jangan datang jam 7. Karena kita akan atur tempat ini dengan baik. Mohon Bapak Ibu Saudara bisa manut ya, nurut gitu ya sama yang ngatur nanti ya. Petugas-petugas yang sudah disiapkan supaya yang hadir lebih dulu bisa memenuhi kursi barisan depan. Jangan, nak, aku mau di belakang aja. Oh ya, belajar taat ya, supaya semuanya bisa kebagian, duduk dengan nyaman dan tidak ada satu bangku pun yang terlewat. Tas mohon dipangku atau ditaruh di depan kaki supaya kursi dapat diduduki oleh jemaat yang lain. Parkir sebagaimana biasanya bisa di panti asuhan, di samping gereja juga di pabrik abadi ya, Umi. Terima kasih Pak Eli bantuannya untuk bisa parkir di pabrik abadi. Ya. Biasanya yang diparkir di pabrik abadi pelayan-pelayan Tuhan aja ya? Atau siapa dulu yang datang aja? Ya. Untuk Kamis besok karena pagi kita sudah ada ibadah khusus, jadi untuk doa malam hanya Kamis besok diliburkan ya. Atau digabungkan ke pagi. Digabungkan ya. ke pagi gitu ya. Lalu Minggu 1 Juni ibadah sebagaimana biasa disertai perjamuan kudus. Sore tanggal 1 Juni kita ada ibadah kaum perempuan di tempat ini jam 5 sore dan nanti untuk pengumuman ibadah kaum laki-laki akan menyusul ya. Lalu Senin sampai dengan Kamis tanggal 2 sampai 5 Juni ada doa kepenuhan Roh Kudus di tempat ini mulai jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu bisa hadir, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Minggu 8 Juni ibadah khusus kembali, ibadah gabungan khusus kembali, yaitu ibadah gabungan Pentakosta. Sekian, terima kasih. Jam setengah 7 pagi. Oh ya, sama. Setiap ibadah khusus kita mulai jam setengah 7 pagi tepat di tempat ini. Ini acara pelayan-pelayan Tuhan. Tanggal 6 hari Jumat khusus tim WL Singer Youth dan umum, tim musik, tim tamborin, tim multimedia dan guru sekolah minggu akan sedikit refreshing di Terawas. Lalu ada bazar dan cuci motor untuk dukung Hari ulang tahun. Youth Bunga Bakung di tanggal 25 Mei hari ini. Enggak, ultah youthnya 22 Juni ya. Ya. Oke. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, selamat hari Minggu.